Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr ramadana syahran aziman wa mubarakan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dan jamaahku yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi mereka. Maka agar pagi penuh berkah, yang pertama adalah bangunlah lebih pagi. Bangun lebih pagi tidak semata-mata untuk mengejar keduniaan, tidak semata-mata untuk memikirkan keduniaan. Karena dalam satu hadis riwayat Tabrani, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bangun pagi hanya dunia yang difikirkan, hanya dunia yang diusahakan, seolah-olah tidak melihat hak-hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan masukkan padanya 4 hal. Yang pertama, kebingungan yang terus-menerus, yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tidak ada ujungnya. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan yang keempat adalah khayalan yang tidak berujung. Kemudian yang kedua, agar pagi penuh berkah, yang kedua adalah sholat tahajud. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Salah satu faktor keberhasilan Nabi SAW dalam berdakwah adalah kekuatan ruhaniyah yang tidak pernah lepas dari keterikatan dan kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibangun lewat ibadah, yaitu sholat tahajud, yang dengannya beliau selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak testimoni orang-orang sukses dalam karirnya, sukses dalam studinya, sukses dalam usahanya, sukses dalam berkarya, dan hidupnya penuh berkah karena tidak pernah lepas dari sholat tahajud. Bahkan sholat tahajud mendatangkan ketenangan, meningkatkan imun, ketahanan dan kekebalan tubuh. Yang ketiga, agar pagi penuh berkah, yang ketiga adalah berdoa, bermunajat kepada Allah dalam keheningan malam. Sepertiga malam yang terakhir, sekitar jam 2, jam 3 adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menawarkan, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan.
siapa yang minta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang memintakan ampun kepadaku maka aku akan ampun. Kemudian yang keempat, saudara-saudaraku, agar pagi penuh berkah yang keempat adalah istighfar di waktu sahur. Dalam surat Al-Zariyat ayat 18 Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Allah mengistimewakan waktu sahur sebagai waktu yang tepat untuk beristighfar, karena berdoa di waktu itu lebih mudah untuk dikabulkan. Beribadah pada waktu itu lebih menggelora, jiwa lebih bening, dan hati lebih menyatu. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kemudian yang kelima, agar pagi penuh berkah, yang kelima adalah tegakkan, kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nabi SAW bersabda, huma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat sebelum subuh lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Sungguh luar biasa sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh atau sebelum subuh, yang merupakan sholat sunnah rawatib yang paling utama, yang paling ditekankan, dan yang paling dijaga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah berkata, tidak ada satupun sholat sunnah rawatib yang lebih dijaga oleh Allah daripada sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud. Kemudian yang keenam, agar pagi penuh berkah adalah sholat subuh. Sholat subuh apalagi dikerjakan dengan berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullaha. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sholat satu malam penuh. Dengan sholat subuh, dia akan terhindar, kita akan terhindar dari stempel kemunafikan. Karena sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Kemudian yang ketujuh, agar hidup kita penuh berkah adalah zikir di pagi hari. Dalam surat Al-Ahzab ayat 42 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asyira. Zikir menjadi nutrisi dan roh hati. Zikir adalah ucapan yang paling dicintai Allah. Dengan zikir mengingat Allah, maka akan diingat oleh Allah. Dengan zikir akan memberikan ketenangan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kemudian yang kedelapan, agar pagi penuh berkah adalah sirami jiwa dengan bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran berhuruf saja itu dihitung dengan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falau hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Membaca Al-Quran akan mengantungi tiket syafaat. Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kemudian dengan mempelajari Al-Quran,
belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran di pagi hari. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah mengatakan, ya Aba Dzarrin, in taghdu fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min antusoliyah mi'ata raka'atin. Ya Aba Dzar, kalau kamu pagi-pagi bergegas untuk mempelajari Al-Quran, satu ayat saja dari Al-Quran, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Kemudian yang kesembilan, agar pagi penuh berkah adalah sholat duha. Banyak orang di pagi hari berjogging, senam pagi, jalan sehat, sepeda sehat, dengan dalih bahwa udara pagi sehat bagi tubuh. Sinar matahari waktu duha mengandung sinar ultraviolet yang sangat bermanfaat bagi kesehatan jasmani. Maka idealnya adalah kalau bisa dipadukan dengan sholat duha yang tentunya sangat berguna, bermanfaat bagi kesehatan rohani. Kemudian yang ke-10, agar pagi penuh berkah adalah sedekah pagi, agar mendapatkan doa malaikat. Dengan sedekah pagi akan mendapatkan doa malaikat. Allahumma a'ti munfikon khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak di pagi hari. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau bersedekah di pagi hari. Kemudian yang ke-11, agar pagi penuh berkah adalah berbuat baik di pagi hari. Setiap pagi Rasulullah SAW pergi ke ujung pasar membawa makanan. Untuk siapa? Untuk si pengemis Yahudi yang buta, yang pada akhirnya pengemis itu bersyahadat masuk Islam atas kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah saudaraku, di antara 11 amalan pagi yang sangat dahsyat yang kalau kita bisa laksanakan, maka insya Allah akan membawa keberkahan di pagi hari, keberkahan untuk sepanjang hari, bahkan keberkahan untuk seumur hidup. Mudah-mudahan bisa kita implementasikan dan akan terwujud pagi yang berkah, hari yang berkah, dan seumur hidup yang penuh berkah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Albirru manittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.